праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Dari kualitas yang baik. Kualitas yang tidak baik, dia tidak akan sukses. Itu aja. Simpel kan? Ini mohon maaf, saya banyak belajar di sini, belajar sama Pak Sekjen Sulawesi satu ini tentang pokoknya jempol lah. Adapun kegiatan catering kita ini catering nasional ini udah beberapa kali yang dilakukan di kalau nggak salah di Sulawesi udah berapa kali Pak Sekjen catering nasional diadakan. Baru satu kali nih Bang Bro sebelum catering ini beberapa kali 8 kali ya. Agenda rutin tahunan. Dan ini kedepannya akan kita gilir karena di wilayah Indonesia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 wilayah Sekjen Belangsak Indonesia. Jadi kita di Indonesia dibagi 8 wilayah dengan pengurusan Sekjen dan pengurusan ke Sekjen, penasehat. Ya. Kemarin kita bentuk juga tuh Dewan Penasehat Wilayah, di mana Dewan Penasehat Wilayah itu adalah mantan Sekjen. Dan ini udah kita mengurus Belangsak Indonesia buat ini di beberapa daerah, salah satunya wilayah Sumatera 1 tidak ada itu mantan Sekjen sebagai DPW Dewan Pembina Wilayah. Alhamdulillah itu dari kepengurusan yang ada sekarang. Jadi saya bicara dulu ini dari hasil Rakornas pertama dulu. Rakornas pertama ada yang tahu nggak di mana lokasinya? Ayo, silakan. Rakornas pertama Belangsak Indonesia. Hadiahnya. Saya mikir ini. Ada, hadiahnya ada, tenang. Tiket pulang pergi Mandalika. Ayo, siapa tadi yang tunjuk tangan? Bisa. Silakan. Betul? Itu tahun berapa Bang Bro? Nah, tadi yang saya tanya ya, yang saya tanya itu adalah Rakornas pertama Belangsak Indonesia. Oke? Kenapa saya nggak tahu? Betul. 2010 Rakornas pertama. Seharusnya Rakornas ini dilakukan di Belangsak Indonesia per Anissa. Apa jawabannya? Nggak lengkap ya? Belum lengkap.
Purwakarta juga. Betul. Oke, terima kasih. Ah iya iya. Betul, Anissa bilang. Hadiahnya mana boleh kasih lihat? Oh, iya. Nanti Anissa. Oke, lanjut. Itu di 2010 seharusnya tuh Rakornas itu tapi itu dianggap sebagai Rakornas ya. Dianggap sebagai Rakornas pertama di 2010. Seharusnya Rakornas itu diadakan berapa tahun di bangsa Indonesia? Ayo, beri tangan. 4 tahun. Ya. Seharusnya di 2014, tapi di 2013 itu diadakan di Sentul, Sentul ya. Di lain besar lagi di Sentul daerah Bogor ya. Itu diadakan di 2013 mana? Belum. Di sana di 2013 Rakornas pertama hasil beberapa poin ya, beberapa poin waktu itu termasuk pergian kepada sekjen beberapa wilayah waktu itu kalau salah wilayah Sumatera 1, Jawa 1, 2 itu ada 2 ya. Ada beberapa poin waktu itu dihasilkan di Rakornas. Dia harus memahami tiap Rakornas ini adalah sebuah tempat koordinasi bangsa Indonesia, di mana dari Rakornas itu menghasilkan beberapa poin-poin yang dibawa untuk kemaslahatan atau perkembangan bangsa Indonesia ke depannya. Ada beberapa poin itu seperti contohnya di 2013 itu adalah rencana waktu itu ya, masih ada founder kita Babe Yohan dan Nabi Atang waktu itu hadir, ada juga dengan sekjen-sekjen juga. Rencana waktu itu untuk membuat struktur organisasi bangsa Indonesia yang kompeten. Misalnya struktur kita itu di bangsa Indonesia terarah gitu, pasti. Lanjut untuk poin selanjutnya, rencana pengembangan Kemenkumham. Jadi legalitas kalau masalah gitu ya. Ya. Dengan berjalannya waktu itu belum bisa terlaksana. Legalitas yang ada di bangsa Indonesia. Saya mau tanya nih sebelum katanya kawan di sini, rekan-rekan di sini, itu kita jadi bangsa Indonesia itu seperti apa sih? Ini kan teman-teman udah didaulat nih, termasuk saya sendiri. Saya pengen tanya di sini, apa itu sebenarnya bangsa Indonesia ini? Ada yang bisa jawab? Silakan maju ke depan. Nah, hadiahnya ada. Nanti Pak Sekjen. Kalau Pak Sekjen bilang ada, salah. Ya, salah. Ya. Pasti ada. Ayo. Sebenarnya di sini saya juga mau belajar ini. Belajar dari teman-teman yang hadir di wilayah Takalar sekarang. Apa itu sebenarnya bangsa Indonesia? Silakan, maju. Korwil Mandar. Kalau Akang saya, Pengda, siapa tuh? Saya. Tar dulu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bronas. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di bumi Panranuangku. Tak lupa saya perlu sampaikan bahwa saya sangat salut kepada Korwil Takalar yang sudah mengarrange sehingga terlaksananya gathering nasional di bumi Panranuangku ini bisa terlaksana. Sehubungan dan pertanyaan dari Bronas tentang apa itu Blangsak Indonesia. Blangsak Indonesia adalah organisasi non-profit yang dibentuk berdasarkan hobi, di mana berpedoman pada 9 PO yang menjadikan kita bisa berjalan, berpikir, bergerak berdasarkan pedoman itu. Terima kasih. Terima kasih. Wabenda ya? Wabenda. Wabenda 2, daerah Sulawesi Selatan. Makasih banyak. Itu aneh. Aplaus buat Wabenda kita. Oh, selamat datang Wasekjen Sulawesi 2. Silakan, Bang Indra, datang langsung Bang. Ada yang ditambahkan? Selamat tadi. Bang Randy bisa mendapat. Iya. Kan notulen minta tadi. Mana? Notulen. Mana? Sisnanda. Ya, Sisnanda. Bukan dicatat. Oh. Tidak ada. Abang notulen sampai sekarang. Ini saya minta nih, ada yang bisa jadi notulen nggak? Pakai HP aja di catatan. Manual bolpen Ya. kertas. Nah, bisa ditulis di apa? Ini aja Pak DP. HP aja dulu. Agus. Oh, bagus. Catat bisa notulennya Agus. Ya. Boleh. Boleh dicatat Boleh, apa yang Agus. kita bahas dari awal tadi. Nanti saya minta rangkumannya secara keseluruhan. Karena apa? Karena hasil notulen ini akan kita bawa ke Forum Blangsak Indonesia di kepengurusan ini. Jadi bagaimana supaya Blangsak Indonesia ini kepengurusannya tersusun baik dan terencana sedemikian rupa supaya tercapai kualitas yang sukses tadi. Silakan, ada yang mau nambahkan? Selamat datang, Wasekjen Sulawesi 2, Bang Indra Mati. Selamat datang. Oke, ya silakan. Sini nggak Bang? Kotor sini. Lanjut, siapa? Karena ini bahasa-bahasa dari rekan-rekan ini kita akan kembangkan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kan, apa sih itu Blangsak Indonesia? Saya jawab dengan apa yang saya dapatkan. Blangsak Indonesia adalah organisasi sosial yang lebih menanamkan adab dengan sifat dan tingkah yang sudah diatur dalam sebuah PO yang menjadi aturan paten dalam organisasi, dikendalikan oleh pengurus untuk mengembangkan dan menciptakan generasi yang terhebat.
Oke, terima kasih. Aplaus dulu Pak Korwil. Korwil mana? Polman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aris Korwil dari Polman. Terima kasih. Terima kasih Pak Korwil. Nah ini pengurus semua nih rata-rata yang bisa yang menjawab. Ya. Jadi dari komentar pertama tadi betul dari Pak Bengda, dari Korwil juga betul. Lanjut lagi, ada yang bisa nambahkan? Ada lagi? Belangsak tuh harus ada jelas di sana. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Bengda tentang besar tentang Indonesia itu secara sebesarnya adalah jelas di situ. Kalau mau belajar apa itu belangsak Indonesia, maka kita harus bisa belajar tentang 9 BO di belangsak Indonesia. Itu aja, simple. Gak lebih dari itu. Dan jangan kita pernah tambah-tambah. Karena kalau kita tambah, kita kurangi, dia akan keluar dari koridor aturan main di organisasi belangsak Indonesia. Seperti yang disampaikan Pak Korwil tadi, loyalitas, loyal, organisasi yang loyal. Ini betul-betul loyal. Apa bentuk salah satu bentuk loyal yang di belangsak Indonesia? Contohnya yang simpel aja. Teman-teman udah bisa hadir di sini. Itu udah bentuk dalam sebuah loyalitas. Kita kategorikan itu dalam bentuk loyalitas secara moral. Teman-teman pakai tenaga untuk buat acara ini bisa sukses, ramaikan acara ini, hadiri acara ini, dan bisa terlaksana acara ini. Itu udah sebuah bentuk loyalitas. Teman-teman minta pamrih nggak dari situ? Tidak. Saya minta suaranya. Teman-teman minta pamrih nggak dari situ? Tidak. Ayo jadi belangsak Indonesia yang baik. Semangat. Belangsak Indonesia. Belangsak Indonesia. Semangat. Semangat itu motivasi kita supaya bisa dapat kualitas yang baik. Semangat itu motivasi kita supaya tercapai sebuah kesuksesan yang baik. Kalau kualitas kita nggak bagus, maka kita tidak akan bisa mendapat sebuah kesuksesan. Di sini saya cuma berbicara, tapi saya dari pembicaraan yang saya keluarkan ini saya juga masih belajar. Bagaimana organisasi ini bisa bertahan? Bagaimana organisasi ini bisa maju lebih lagi, berkembang lebih lagi? Siapa yang masih lihat teman-teman? Mudah-mudahan kalau Allah kasih kita umur panjang, 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya masih pengen ketemu. Karena kita tidak punya waktu buat ketemu tiap sebentar. Betul nggak? Ayo semangat. Kita udah ada pengurus. Ketika kita bergabung di belangsak Indonesia, berarti secara otomatis kita ada siap untuk ikut aturan main yang ada di belangsak Indonesia. Jangan keluar dari sana. Kalau kita keluar dari sana, berarti kita menimbulkan masalah di dalam organisasi belangsak Indonesia. Kita udah banyak contoh, banyak gaya kita di sini tersingkir sendiri. Ya, nggak ditanggapin. Waktu yang akan seleksi kita, waktu yang akan filter kita. Jadi selagi pengurus kita itu betul, kecuali pengurus kita salah ya, silakan. Dan ketika pengurus kita salah, silakan komentar. Tapi harus ada dasar yang jelas, harus ada dasar yang kuat, yang bisa diterima oleh pengurus. Tapi ketika pengurus itu tidak keluar dari 9 PO tadi, belangsak Indonesia, maka
kita harus ikut aturan main yang dibuat pengurus. Satu hal, aturan main yang dibuat oleh Sulawesi 1, Sulawesi 2 tidak sama yang dibuat dengan Sumatera 1, Sumatera 2, Javalan dan Jabalo. Beda aturan main. Dari segi rekrutan member aja sudah berbeda. Saya member di wilayah Sumatera 1, wilayah Aceh, wilayah Sumatera Utara, dan wilayah Sumatera Barat serta wilayah Riau itu berbeda sistem perekrutannya. Apakah kita larang? Enggak. Selagi itu masih dalam koridor 9 PO, kita tidak pernah larang. Dan bagaimana sistem yang diterapkan oleh pengurus wilayah Sulawesi 1, Sulawesi 2, kita tak pernah larang. Tapi ketika salah itu akan dipertanggungjawabkan nanti di Rakornas. Jadi jangan salah paham, Rakornas itu bukan buat ajang untuk pergantian pengurus. Karena kalau udah sibuk mengurusin pergantian pengurus, kita akan ribut. Gak perlu gitu. Udah ada yang mengurusnya. Tapi teman-teman di situ harus siap jadi pengurus, harus siap meregenerasi. Karena pengurus ini ada masanya. Suatu saat mungkin udah jenuh jadi pengurus, pengen ada regenerasi baru. Dan kawan-kawan harus siap untuk menjadi regenerasi di Belangsak Indonesia 10 tahun ke depan. Siap? Siap. Belangsak Indonesia. Di situ udah lengkap semua, berani, jujur, dan terbuka. Dan omongan saya di sini adalah bentuk dari poin pertama di 9 PO tersebut. Berani, jujur, dan terbuka. Lanjut kepada sayang menyayang. Kalau saya nggak sayang sama teman-teman, kalau teman-teman nggak sayang sama saya nggak mau ngomong di sini. Diam aja saya. Ya kan? Biarkan aja pengurus jalan sendiri Belangsak Indonesia ini. Saya member Belangsaknya biar. Tapi apakah akan tercapai sebuah kesuksesan? Bisa tercapai kesuksesan kalau kita lengah, kalau kita nggak tanggap? Saya rasa tidak. Tidak akan pernah kesuksesan tertutup kalau tidak dari kualitas yang baik. Di sana ada poin ketiga juga, saling melindungi. Dan lanjut di sana simple, nggak ada rekayasa. Bagaimana itu supaya lebih, apalagi ibaratkan 9 PO itu kerangka terus dijabarkan lagi begini. Simple, 9 PO itu berani, jujur, dan terbuka. Udah berani, jujur, dan terbuka. Walaupun kita salah, yang penting walaupun pahit, walaupun teman kita ini saya ngomong seperti ini, walaupun Bang Bro nggak setuju, walaupun Bang Andi, Pak Sekjen sendiri nggak setuju, saya ngomong dulu di sini, jujur dan terbuka saya. Alhamdulillah kita rintis Belangsak Indonesia dengan banyak problem seperti organisasi lain. Kita nggak dibayar di sini, nggak dibayar kita di sini untuk menjadi pengurus. Teman-teman juga nggak dibayar, keluarin duit. Makanya di situ sosial kita untuk membangun suatu organisasi ini lebih baik. Itu bentuk loyalitas. Tadi saya bilang udah yang pertama tadi bentuk loyalitas kita. Bentuk loyalitas secara saya nggak mau terlalu banyak ngomong di sini, takut saya nanti teman-teman nggak bisa masuk. Jadi kita ada bicara sekarang masalah loyalitas, saya bikin kelompok ada 4 ya. Loyalitas, sistem persaudaraan, udah itu aja. Dan itu yang akan saya bahas di sini. Loyalitas pertama tadi, moral. Teman-teman udah datang, moral kita, tenaga kita udah datang hadir di lokasi dalam rangka mensukseskan gathering nasional Belangsak Indonesia 2022.
Pak Sekjen, saya mau tanya ini Pak Sekjen. Ini kegiatan ini termasuk yang terbesar nggak Pak Sekjen? Tergantung dari segi mana dulu. Kalau dari segi konsep mungkin belum besar. Saya. Berarti ada yang terbesar juga dari ini. Pasti ada mungkin. Entah di mana dikembangkan, apa dan sebagainya. Tapi itu kembali kepada teman-teman yang menilai soal itu. Intinya event ini merupakan skop nasional yang sangat dibutuhkan buat perubahan tentang mengerti pastinya di bangsa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Bang, coba berani jujur dan terbuka lah Bang. Ini termasuk kegiatan Belangsak Indonesia gimana ini? Maksudnya untuk event ini, Ya. ini udah semuanya luar biasa. Nah, kamu dulu Bang. Terima kasih. Cukup Bang, itu aja pertanyaanku Bang. Nanti aku lanjut pertanyaan. Pak Sekjen, saya izin nih Pak Sekjen. Agak lama sedikit nih. Tapi takut saya lama nggak bisa masuk teman-teman. Saya lanjut ini. Masalah loyalitas. Tadi udah ke pertama adalah semangat. Karena saya berusaha buat semangat ini. Ya, saya berharap teman-teman di sini semua juga semangat. Yang pertama adalah yang kedua. Hah? Nah, moral ini pasti ada lawannya atau temannya. Oh, materi. Ini dong. Oh. Loyalitas yang pertama moral. Yang kedua materi. Kan dari ini mengeluarkan pribadi. Ada yang sponsorin? Siapa sponsorin? Bersyukurlah orang yang disponsorin. Moral. Tiga apa? Hah? Waktu masuk dalam kategori saya 4 ini. Tenaga moral itu. Tenaga moral kita, moral itu lengkap semua di situ. Materi, iya, materi. Dah selesai. Panjang-panjang di sini, jelas saja. Itu masuk ke dalam kategori pikirannya, otak. Jadi di sini ketiga adalah intelektual kita. Intelektual kita, cara berpikir kita. Kalau berpikir kita positif, akan di aura di sekitar kita ini akan positif. Kita cerita baik aja, mabuk nanti kita. Habis ini, siapa yang masih kuat? Kalau nggak kuat ya, kalau saya udah nggak kuat saya. Enggak, ini serius Bang. Mana lagi? Ya, kita betul. Kalau kita mau aja kita, apakah akan merubah diri kita di lain? Ya saya, Bang gila aja itu. Termasuk saya dulu. Enggak, kartu kuning saya udah saya cabut. 3 tadi bentuk loyalitas. 4 apa teman-teman? Yang keempat. Hah? Ada yang tahu? Yang keempat itu yang global. Ya. Tenaga kita ada, moral kita ada, materi kita ada, sumbangkan untuk bangsa Indonesia atau organisasi kita lagi yang di luar. Materi, moral, intelektual, pikiran. Bagaimana kita berinovasi? Kita memotivasi teman-teman kita supaya ke depannya ini acara seperti gathering, seperti pengambilan tema, karena kita punya 2 kegiatan dalam 1 tahun. Ada pengambilan tema, ada gathering nasional. Nah, kalau udah yang 4 ini, yang terakhir apa tadi? Global. Global itu apa? Mati kita sumbang. Tenaga kita sumbangkan, dan kita sumbangkan,
Jadi ini bangsa Indonesia lebih baik di Indonesia ini khususnya. Amin. Jadi tunjukkan teman-teman. Saya tahu ini teman-teman di wilayah Sulawesi ini kalau saya lihat dari bahasa-bahasa kritis. Kritis ini baik. Baik. Fakbal apa? Saya pengen tahu nih. Apa itu? Menjengkel. Tapi ikhlas kan? Ikhlas. Oh ikhlas. Jengkelin aja, balin aja terus. Nah, nggak usah kemana-mana. Kita beraura positif supaya belangsak. Ini tema ini supaya bisa tercapai ini ke depan. Ini quality well determine sukses itu dianalisa supaya bisa terwujud ini. Kira-kira bentar nggak mendapatkan imajinasi supaya keluar tema itu? Hah? Bentar. Bagi orang yang punya ilmu itu. Tapi kalau kayak kita, termasuk saya, bingung saya. Judulnya quality of betterment, saya nggak tahu artinya. Hanya beliau yang tahu, beliau nanti yang akan jelaskan. Nah, sinilah gambaran garis besar. Aktivitas di bangsa Indonesia atau organisasi yang kita mau tongkrongin, yang kita dudukin, yang kita ada di dalamnya adalah berapa? Yang pertama, moral, dua, material, tiga, intelektual, global, simpel. Nggak usah kita keluar yang lain-lain. Selesai. Selesai itu basisnya. Lanjut kita ke masalah persaudaraan lagi. Kita udah bersaudara ini apa? Baru berteman. Saya mau tanya, saya mau lama-lama takut nanti gak masuk dalam, apalagi kayak orang-orang tua. Kalian sudah aku tidak tua. Tua saya tua. Tua banget tuh, Mang. Siapa? Bang Bro yang tua. Bang Bro. Iya. Sebelum dibully aku ngacung diri ya. 10. Kita di sini gimana ini persaudaraan kita ini? Apakah kita bersaudara di sini? Apakah cuma berteman? Hah? Apa contohnya? Berikan saya alasan yang konkret, yang jelas, yang bisa saya terima bahwa kita bersaudara. Hah? Saling saling mengingatkan. Itu bentuk dari saudara. Ketika mengingatkan saudara masuk jurang, kita ingatin. Oh jangan masuk jurang, loncat-loncat. Apakah itu saudara? Hah? Saudara juga. Tapi saudara yang bagaimana? Siap. Thank you, Bi. Siap. Ini teman-teman yang di sana Belangsak juga ya? Manado, Bang. Manado. Sulawesi 2, Bang. Sulawesi 2. Sebagian. Teman-teman dari Manado bisa ini ya? Ya, coba merapat ke depan sih, khusus. Ya. Ngapri. Itu masih Kopi sama banyak. aneh. Lado. Yuk, merapat. Berapa sini? Yuk, merapat. Karena saya lihat berbeda dengan teman-teman. Dari teman-teman Kopi sama menyisakan diri di situ. sini merapat sini yang Ayo. reading, yo. Mari kita bersaudara. Apa itu bersaudara? Berat. Sini Femi. Bersatu dia kuat, bercerai dia Kawin lagi. Ani nama Femi mana? simpel di sini kawan-kawan. Teman-teman, rekan-rekan seperjuangan di bangsa Indonesia. Masalah persaudaraan ini saya bikin dua aja analisanya. Ini analisa saya. Mudah-mudahan saya salah. Teman-teman nanti yang akan membetulkan.
Persaudaraan ini saya kelompokkan jadi dua. Yang pertama teman, yang kedua saudara. Suruh cepat-cepat di sini dulu. Yang jauh. Yang pertama, yang kedua, apa itu teman? Suruh utamakan dulu dari Yang dulu tidak kenal menjadi teman. Suri. Nah, apa? Amin mana? Sahabat yang udah kenal jadi dekat. Itu teman. Jadi teman itu ya teman. Teman, cuma teman. Cuma dari teman ini kita jabarkan sedikit. Kebanyakan, tidak semua ya. Ada teman yang baik dan ada teman yang enggak, saya nggak bilang. Sorry ya, mohon maaf. Ada teman yang baik dan ada yang teman yang Kurang baik. kurang baik. Jangan buruk. Kalau saya udah buruk, bilang inilah teman saya buruk. Gitu. Mana Pak? Ini rancang ya, tulis. Jadi teman itu ada dua aja, teman yang baik dan teman yang kurang baik. Itu teman. Tidak semuanya teman ini Kakak Fatih. kurang baik. Kakak Fatih. Teman yang baik itu akan bisa jadi teman kita. Teman yang kurang baik bisa nggak jadi teman kita? 6. Bisa. Namanya juga teman. Tapi teman yang kurang baik bisa nggak menikung kita dari belakang? Teman yang baik bisa nggak menikam kita dari belakang? Teman yang kurang baik bisa nggak ngomong-ngomongin kita dari belakang? Nah itu teman baru. Tapi kalau saudara mau nggak dia nikam saudaranya? Nyakitin hati saudaranya aja dia nggak mau. Kalau dia bersaudara. Dan kita ingin di bangsa Indonesia ini bersaudara. Sekian, mohon maaf kalau bahasa saya agak gimana. Sukses. Murah. Nah, itu punya Putin. Putin Anas. Mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia. Dulu ada bahasa persaudaraan tanpa batas, masih ingat nggak? Siapa yang kan bahasa itu tetap dipakai. Tapi saya nggak tahu ini. Nanti Pak Sekjen nanti yang atur. Terima kasih. Terima kasih DPN Belangsak Indonesia Bang Anas atas wejangannya. Memang seperti yang kita ketahui bahwa ada sebuah tagline bahwa Belangsak adalah jiwa, Nah, itu lupa saya nanya tadi. bukan gaya. Yang buat tanggung jawab. Ya, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Sekali lagi saya persilakan waktu dan tempat untuk Sekjen Sulawesi 1 Kalimantan. Bentar Pak. Tadi Bang Reni bilang Belangsak itu jiwa, bukan gaya. Saya cari informasi ini Pak Sekjen. Saya kira Bang Ardi yang gembor-gemborkan bahasa ini. Bang Ardi, Buat Sekjen Sumatera 1, dia yang gembor-gemborkan. Sampai tagline itu kemarin Bang izin ya kami buat, kami pakai ya di Kodargap wilayah Sumbar kemarin. Itu kami pakai Bang. Jadi kalau saya salah, nah, hubungin aja Ardi gitu kan. Jadi ganti rugi atau gimana lah gitu ya. Ternyata orangnya di sini yang buat. Nah, saya pengen jelas lah Bang, cukup singkat padat gitu kan. Saya ada tagline itu Pak Sekjen. Belangsak itu juga bukan. Saya pengen penjelasan Pak Sekjen. Pak Sekjen. Iya, jadi Belangsak itu adalah jiwa, bukan gaya. Itu dari pengalaman pribadi saya. Saya sebenarnya gitu baik. Memang Belangsak itu sendiri memang bagi saya pribadi kenapa keluar
kata-kata itu yang memang itu dari kepala ya saya, dari kata-kata itu, bahwa karena itu dari pribadi saya memang di gitu baik, tapi kalau berbicara bangsa mungkin ya seperti yang teman-teman ketahui, saya dari 2010 itu buat saya pribadi sih sebenarnya kata-kata itu, karena atas meskipun saya tidak di belakang pada waktu itu, jiwa saya tetap di belakang karena sudah mendarah jadi saya didaulat di 2010 langsung dijadikan konwil, jadi orang yang selalu di bawah sekjen dengan saya ya Bang Anas tahu lah. Siapa yang nggak kenal Randy Bibro? Saya baru Bang, itu baru. Tahu nggak ya? Go MBC go. Ya, jadi lanjut. Semoga tagline itu bisa kita jiwai dan maknai bersama-sama. Sekali lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Sekjen Sulawesi 1 Kalimantan untuk memberikan pencerahan lah buat kita semua. Ya, terima kasih. Dan selamat malam teman-teman sekalian. Selamat pagi. Bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam hormat buat Pak Deden, Mas, suara saya, Pak Bro, suara saya, Pak Iwan, peserta Presiden, Sulawesi 2. Terima kasih atas kehadiran di Datnas Kepolisian 2022. Memang hari ini di tahun 2001 masuk ke 2022 kita telah mengalami guncangan ombak yang besar. Tapi guncangan itu, ombak besar itu hanya merupakan bumbu dalam sebuah organisasi. Itu bagi saya. Kenapa? Di satu sisi bagi orang yang ingin mengikuti sebuah organisasi harus boleh bersialah. Dan bagi yang ingin memajukan dan berkembang sebuah organisasi tersebut, maka ada layak disebut organisasi itu. Berarti dia merubah diri sebagai orang pemimpin. Terus ini memang kalian layak lahir sebagai pemimpin, tapi pemimpin itu banyak cara untuk jadi pemimpin. Untuk pemimpin sebagai kepala rumah tangga, di perusahaan, di organisasi bla bla dan sebagainya, ya kan? Pemimpin preman dan sebagainya, seperti itu. Jadi banyak cara Tuhan menciptakan manusia untuk jadi pemimpin. Tinggal kita yang menentukan diri kita mau kemana. Dan DPR menjelaskan ada beberapa perkara untuk kita dijadikan sebagai saudara, ya kan? Pada intinya ini sudah dirangkum oleh 9 PO. Berani, jujur dan terbuka, saling menyayangi, dan seterusnya. Itu saudara. Jika mereka tidak menjalani ini, berarti tidak ada. Itu, ya. Berarti dia teman belum bentuk bisa ke sebuah iyalah. Itu. Itu pun sahabat. Mungkin bisa dipahami. Bisa DPR yang tafsirkan tadi yang penyit kita berpaham seperti itu. Intinya satu kalimat saya mengharap kita mari di tema revolusi kita berbenah diri seperti itu. Saya kemarin sempat milpil, sempat apa ya? Sempat down di tema Get to buy. Karena kenapa?
secara filosofi, makanya kalau teman-teman aktif di grup forum bebas sebelum Babe mengunci itu, makanya saya sempat dikunci supaya saya nggak bisa akses masuk, berkomentar, bla 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 bla. Saya nggak tahu apakah Babe, saya nggak tahu lah, ya kan? Itu bukan pribadi aja, Iya. semua pengurus. Oh iya, semua pengurus mungkin. Jadi Get to Baik ini sangat luar biasa tema ini. Get to Baik secara filosofi kita menjadi lebih baik, ya kan? Saya dari dulu orang yang ketika tema sudah keluar harus berdasarkan dengan filosofinya apa, supaya kedepannya kita tertata rapi dan menjaga visi, misi dan maksud tema tersebut. Memang seperti itu, gitu teman-teman. Dari Big Tech Group, left to right, dan seterusnya. Saya rasa di Get to Baik ini dia harus menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya itu gagal bagi saya datang teman-teman yang lain, ya kan? Akhirnya terjadi goncangan tersebut. Kalaupun teman-teman, kenapa seorang Babe Ilham, seorang pendiri bla bla, kita menyelamatkan, bukan bahwa kita meninggalkan Babe, kita menyelamatkan Babe, ya kan? Menyelamatkan seperti apa? Yang pertama jangan sampai Babe dimanfaatkan beberapa orang di sekitarnya sehingga Babe terjerumus. Babe memiliki usia sekian, ya kan, seperti itu. Kita menyalakan seperti itu. Itu adalah saya, makanya kita melakukan ultimatum seperti itu. Ya, itu. Yang kedua, dosanya seorang pemimpin itu akan mengalir terus. Kalian melakukan sebuah dosa akan mengalir ke saya dan seterusnya ke Babe. Gitu. Babe seperti itu. Gitu. Jadi memang seharusnya saya mau hilangkan mindsetnya teman-teman. Ketika teman-teman tahu bahwa itu salah, jangan lakukan. Itu saran saya, jangan lakukan. Kalau itu salah dan merugikan orang banyak, jangan lakukan. Kalau kalian masih tetap melakukan, berarti kalian nggak bisa terapkan ini 9 PO, ya kan? Saling sayang menyayangi. Ya, nomor 2 ini luar biasa. Poin kedua, saling sayang menyayangi. Ya, kalau kalian merugikan saudara kalian, berarti kalian tidak sayang, ya kan? Dilanjut lagi poin berikutnya, saling melindungi. Kalau kalian tidak sayang saudara kalian, bagaimana cara melindungi? Ya kan begitu. Kan simpel kan? Bisa dibantah itu. Saya tahu teman-teman yang di depan saya ini orang-orang mampu berpikir lebih depan, mampu lebih memahami secara filosofi 9 PO, ya kan? Bisa dipahami. Dan ditambah beberapa edukasi yang saya berikan ke teman-teman di grup satu. Mudah-mudahan dari 2022 tema revolution ke 2023 kita berbenah diri, kita berubah, ya kan? Bisa dipahami, bisa ya, bisa. Terus slogan maju terus, dari sebelum berubah gas terus ke maju terus itu terjadi karena persoalan internal di bangsa. Seperti memang saya sudah jelaskan. Apapun yang terjadi, apapun yang sebaik, kita tetap maju terus. Bisa dipahami. Contoh, misalkan kita mengadakan event gathering nasional, masih ada kendala gini, bla 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 bla. Otomatis kita diajarkan untuk bagaimana mencari solusi plan B, plan C, bla 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 dan sebagainya. Intinya maju terus, lakukan sampai itu di habis plan.
Intinya begini, saya punya logis segini. Kalau A sampai Z kita sudah lakukan dan kita mentor di Z, kita mengacu pada angka 0 sampai sekian-sekian atau hingga bla bla bla, berarti masih ada jalan. Makanya ada pepatah yang mengatakan masih ada jalan menuju Roma ya, banyak, berarti banyak jalan, mungkin seperti itu. Tidak ada satupun yang mampu membatasi kreativitas teman-teman. Yang penting itu tidak merugikan orang banyak. Bisa dipahami? Bisa toh? Bisa masuk toh? Nah itu. Jadi pada intinya banyak teman-teman berorganisasi tapi belum paham proses organisasi itu seperti apa, ya kan? Langsaki itu seperti apa? Apakah dia bagian dari organisasi atau tidak? Langsaki itu merupakan organisasi karena dia merupakan struktur, ya kan? Bisa dipahami. Mungkin sekilas ini pernah saya bawakan di tema Gitu Baik, tapi ternyata di tema Gitu Baik tidak mampu melaksanakan ini sehingga banyak tema Gitu Baik jatuh berguguran. Saya tidak tahu kenapa. Sorry. Bisa dinyalakan genset. Untuk mempersingkat waktu, mengisi waktu, saya cuma kasih dia teman-teman di sekolah. Kita teman-teman mencari referensi di luar tentang itu seperti apa. Bisa dilihat, bisa. Itu konsumsi teman-teman. Seperti itu. Karena kita dibatasi oleh waktu. Ya. Saya lanjut. Ya. Dari beberapa referensi yang saya rangkum, inilah organisasi. Dia menjadi sistem struktur dan perencanaan
agar saya bisa memajukan dalam satu fase. Saya bisa menjalankan sebuah PO. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian ada yang mundur, ada yang dikeluarkan, bla 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 bla. Itu namanya dinamika. Dan itu pilihan. Kita lahir punya pilihan. Mau jadi lebih baik atau tidak lebih baik. Tergantung teman-teman yang pilih. Mau ya atau tidak. Semua dua pilihan. Kiri dan kanan. Depan dan belakang. Atas dan bawah. Semua pilihan. Mantan dulu. Mau punya istri satu banyak. Mau punya satu pasar banyak. Semua pilihan. Itu tidak. Berbeda. Jangan seperti itu. Karena kenapa? Kita punya dua tangan, dua kaki, untuk berjalan. Dan satu kepala dengan satu kepala. Tapi kalau kepala dua, itu bahaya. Kepala dua bisa dipahami. Bisa. Oke. Saya ingin memperlihatkan sebuah tontonan video buat teman-teman. Silakan mengartikan sendiri. Ya, kalau teman-teman perhatikan video yang saya putar, silakan kalian memaknai video tersebut. Saya ulang lagi ya. Silakan disimak baik-baik. Karena kita masih melakukan hal-hal yang seperti ini.
itu yang di atas karena kan yang pertama itu sudah menjadi contoh. Apabila yang langsung terhalang. Ini yang digambar yang di depan di video. Jadi kalau misalkan itu yang pertama sudah jadi korban, itu sudah jadi contoh. Jangan mengambil kesalahan yang kedua kalinya. Masih ada lagi? Sana. Mungkin saya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, percepat. Dari video tersebut kita sudah bisa menggambarkan apabila kita ingin mengambil suatu keputusan dengan keputusan itu dengan keputusan yang ragu, kita ingin mengambil itu lebih tinggalkan daripada keputusan kita ambil itu dengan keraguan kita akan bisa ambil diri sendiri. Sekian dari saya. jiwa pendakwah atau postat. Bisa menjelaskan. Jadi begini Pak Sek. Dari yang mana Kang? Mana? Masih ada?
Cukup videonya sampai bagus supaya kalian bisa paham. Karena saya membaca informasi seperti ini. Dulu ada 10 video ya, ada media. Salah satunya dihapus itu karena persoalan banyak beberapa sebuah penghormatan yang banyak. Tapi tidak pernah hal ini. Malah dihapus penanggung jawaban dan sebagainya. Terjadi persoalan di poin kelima. Dilarang saling menghasut. Kalian tahu bentuk menghasut itu seperti apa? Bentuk tidak menghasut seperti apa? Tapi kenapa kalian melakukan seperti itu? Ada beberapa teman-teman kata-kata, Masih, kenapa dikeluarkan ini? Kenapa baru sesuai? Tidak usah ditanyakan. Kenapa dikeluarkan? Saya dari dulu, basic saya sudah dihapus dulu sedemikian rupa dan disiplin bahwa orang yang dikeluarkan orang yang bermasalah. Nah, seperti itu. Ya kan? Definisi seperti itu. Tidak usah dipertanyakan. Cukup kalian tahu orang yang dikeluarkan atau orang bermasalah. Tinggal bagaimana kita memperbaiki diri. Selesai. Ya kan? Tapi kenyataannya sekarang memang kita dipengaruhi oleh sebuah zaman. Kita beralih pada generasi Z, bukan generasi milenial lagi. Kita beralih ke generasi Z. Seperti itu. Nah, ini kalau saya bilang ke generasi Z, kalau saya ini pakai bisa. Ya, kita beralih ke generasi Z itu untuk manja. Karena faktor teknologi yang mempengaruhi kita, mindset kita sekarang itu dipengaruhi teknologi, memanjakan, melupakan segala sesuatu yang ada. Makanya tidak seperti ini yang dari tadi. Kita sudah tahu yang salah, tapi kita tetap melakukan. Saya kembali bersama saudara pada kan? Kenapa saya dari dulu bilang benar itu ada pada saudara kandung. Salah itu ada pada saudara kandung. Berarti kita bisa membedakan yang mana benar dan mana salah. Betul tidak? Hari ini pun kita tidak tahu yang mana itu benar dan mana salah. Ketika saudara kandung kita berbuat salah, kita ramai-ramai itu membela menjadi itu benar. Sampai-sampai kita menghadirkan sebuah pengacara untuk membela karena perusahaan iba. Inilah kalau kita tidak kasih perusahaan iba rasa, hilangkan itu rasa perusahaan iba ketika berbicara perusahaan yang mana benar yang mana salah. Bisa dipahami? Bisa, teman-teman. Ketika berbicara perusahaan benar maupun salah, hilangkan perusahaan iba rasa. Ya, dia sudah kata saya, dia salah, saya bela. Janganlah. Ya kan seperti itu. Ya. Kalau kalian mau menjadi seorang pemimpin, pada intinya cuma dua, tahu yang mana benar, yang mana salah. Yang kedua, jangan melakukan hal yang kesalahan kedua kalinya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bila tapi walidaya, sungguh untuk kita tuh. Selamat malam, selamat pagi. Dasar tidak sah. Terima kasih. Salam hormat untuk kalian semua sekalian. Ya, terima kasih edukasi dari Sekjen Sulawesi 1. Intinya selalulah berbuat baik. Apapun itu tempatnya, dimanapun kita berada, selalulah berbuat baik. Karena apa yang kita perbuat kembali ke diri kita masing-masing. Itu aja mungkin dari saya. Iya, jadi untuk di
Iya, jadi acara selanjutnya kita akan dihibur dari Feel Good Band dari kebetulan vokalisnya sendiri adalah salah satu member kita yaitu Wagenda. Setelah itu kita masuk di agenda kegiatan Blangsak Awards ya Mas Eka, dan sekaligus Sekjen mungkin akan menentukan siapa tuan rumah catering Sulawesi 1 Kalimantan di tahun depan. Sekian mungkin di acara forum Catering National Revolution 2022 quality will determine success. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi apa yang kita perbuat di aktivitas sehari-hari, karena kita di wadah Blangsak organisasi. Mudah-mudahan juga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk organisasi kita bersama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita party.